Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Priska dari S1 Akuntansi 6B, NIM 19441744. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kinerja keuangan pada Bank Maipang Indonesia tahun 2020-2021. Yang pertama ada permodalan. Primary ratio dengan rumus equity dibagi total aset dikali 100%. Di tahun 2020 sebesar 27.223.630.000 dibagi 173.224.412 dikali 100% sama dengan 15,71%. Tahun 2021 sebesar 28.725.123.000 dibagi 168.758.476 dikali 100% sama dengan 17,02%. Berdasarkan perhitungan primary ratio pada tahun 2020 sebesar 15,71%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17,02%, sehingga dapat dikatakan mengalami kenaikan pada periode 2020-2021 yang disebabkan oleh meningkatnya ekuitas dan total aset yang signifikan. Kenaikan tersebut masih terbilang sehat karena memenuhi standar BI minimum 3-6%. Semakin tinggi primary ratio maka semakin sehat tingkat rasio permodalan. Yang kedua ada capital ratio dengan rumus equity dibagi total loan dikali 100%. Tahun 2020 total equity sebesar 27.223.630.000 dibagi total loan 146.078.2 juta dikali 100% sama dengan 18,64%. Tahun 2021 sebesar 28.725.123.000 dibagi 140.033.353.000 dikali 100% sama dengan 20,51%. Berdasarkan hasil perhitungan kapital rasio pada tahun 2020 sebesar 18,64% dan tahun 2021 sebesar 20,51%. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam perhitungan kapital rasio masih dianggap sehat karena masih memenuhi standar BI minimum 10-20%. Yang kedua ada likuiditas. Yang pertama banking ratio dengan rumus total loan dibagi total deposit dikali 100%. Tahun 2020 total loan sebesar 146.782 juta dikali 100% sama dengan 118,46%. Tahun 2021 140.033.353.000 dibagi 120.061.138 dikali 100% sama dengan 116,63%. Berdasarkan perhitungan banking ratio pada tahun 2020 sebesar 118,46%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 116,63%. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi masih terbilang kurang sehat karena standar yang ditetapkan BI sebesar 5-100%. Semakin tinggi nilai banking ratio maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit berikutnya menjadi semakin kecil. Yang kedua adalah loan to asset ratio dengan rumus jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Tahun 2020 jumlah kredit yang diberikan 97.038.850.000 dibagi jumlah aset 173.224.412.000 dikali 100% sama dengan 56,01%. Tahun 2021 sebesar 93.807.773.000 dibagi 168.758.476.000 dikali 100% sama dengan 55,58%. Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio di atas pada tahun 2020 sebesar 56,01% dan pada tahun 2021 sebesar 55,58%. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan semakin tinggi, tingkat rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank atau sehat. Ketika ada rentabilitas, yang pertama return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. 2020 laba sebelum pajak 1.818.645.000 dibagi 173.224.412.000 dikali 100% sama dengan 1,04%. 2021 sebesar 2.175.516.000 dibagi 168.758.476.000 dikali 100% sama dengan 1,28%. Berdasarkan perhitungan ROA pada Bank Maipang Indonesia tahun 2020 sebesar 1,04%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan
menjadi 1,28%. Hal ini menunjukkan ROA pada Bank MyBank Indonesia dikatakan masih kurang sehat karena tidak memenuhi standar ROA yaitu di atas 1,5%, di mana semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungannya bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Yang kedua, return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Tahun 2020 laba bersih setelah pajak sebesar 1.284.392.000 dibagi total modal 27.223.630.000 dikali 100% sama dengan 4,71%. Tahun 2021 1.679.754.000 dibagi 28.725.123.000 dikali 100% sama dengan 5,84%. Berdasarkan perhitungan ROE pada Bank MyBank Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,71% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 5,84%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih yang signifikan. Dalam perhitungan ROE pada Bank MyBank pada tahun 2020 dapat dikatakan cukup sehat dan pada tahun 2021 dapat dikatakan sehat. Yang keempat ada aspek resiko usaha. Yang pertama liquidity risks dengan rumus liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Tahun 2020 37.788.264.000 dikurangi 1.172.326.000 dibagi 123.239.173.000 dikali 100% sama dengan 29,71%. Tahun 2021 30.269.174.000 dikurangi 809.999 dibagi 120.061.138 dikali 100% sama dengan 24,53%. Berdasarkan perhitungan liquidity risk pada Bank MyBank tahun 2020 sebesar 29,71% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 24,53%. Penurunan tersebut disebabkan karena liquid asset yang mengalami penurunan yang signifikan dan short term borrowing mengalami penurunan. Liquidity risk pada tahun 2020-2021 menunjukkan Bank MyBank mampu menyediakan alat-alat liquid. Yang kedua, asset risk dengan rumus equity dibagi total aset dikurangi cash dikurangi securities dikali 100%. Tahun 2020 equity sebesar 27.223.630.000 dibagi total aset sebesar 173.224.412.000 dikurangi cash 11.609.310 dikurangi securities 10.766.959.000 dikali 100% sama dengan 15,79%. Tahun 2021 28.725.123.000 dibagi 68.758.476.000 dikurangi 9.872.460 dikurangi 3.538.304 dikali 100% sama dengan 17,68%. Berdasarkan perhitungan aset risk pada Bank MyBank pada tahun 2020 sebesar 15,79% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 17,68%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan securities yang signifikan. Yang kelima ada aspek efisiensi usaha. Yang pertama leverage multiplier dengan rumus total aset dibagi total kapital. Tahun 2020 total aset sebesar 173.224.412.000 dibagi total kapital sebesar 27.223.630.000 sama dengan 6,3 kali. Tahun 2021 total aset sebesar 68.758.476.000 dibagi 8.725.123.000 sama dengan 55,8 kali. Berdasarkan perhitungan leverage multiplier pada tahun 2020 sebesar 6,3 kali dan pada tahun 2021 sebesar 5,8 kali. Pada tahun 2020-2021 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh kenaikan total aset dan total kapital. Yang kedua ada cost of fund dengan rumus interest paid dibagi total fund dikali 100%. Tahun 2020 interest paid sebesar 5.566.873.000 dibagi total fund sebesar 7.263.948.000 dikali 100% sama dengan 76,63%.
Tahun 2021, interest paid sebesar 3.612.756 dibagi 6.115.249.000 dikali 100% sama dengan 59,07. Berdasarkan perhitungan cost of fund Bank Maibong pada tahun 2020 sebesar 76,63% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 59,07%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya interest paid dan meningkatnya total fund. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.